Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyelesaikan suatu soal matematika materi bangun datar. Nah, ini adalah soal nomor 2. Soalnya seperti ini, yaitu sebuah halaman rumah bagian tengahnya berbentuk jajar genjang yang ukuran alasnya 10 meter dan panjang diagonalnya 6 meter. Bagian tengah halaman rumah tersebut akan ditanami rumput. Jika harga rumput Rp15.000 per meter persegi dan panjang diagonal tegak lurus dengan panjang sisi miring dari jajar genjang, berapa biaya yang diperlukan untuk menanam rumput pada bagian tengah halaman tersebut? Nah, kita ketahui terlebih dahulu unsur-unsur yang diketahuinya. Nah, unsur yang diketahuinya yaitu yang pertama ada halaman rumah bagian tengahnya berbentuk jajar genjang dengan alas 10 meter dan diagonalnya 6 meter. Nah, unsur yang diketahui yang selanjutnya yaitu ada harga rumput sebesar Rp15.000 per meter persegi, dan unsur diketahui yang selanjutnya yaitu panjang diagonal tegak lurus dengan panjang sisi miring dari jajar genjang. Nah, untuk unsur yang ditanyakannya yaitu berapa biaya yang diperlukan untuk menanam rumput pada bagian tengah halaman tersebut. Nah, untuk menyelesaikan suatu soal cerita bangun datar seperti ini, kita representasikan soal cerita ini ke bentuk lain. Nah, soal cerita bangun datar ini lebih cocok direpresentasikan ke bentuk gambar. Nah, maka penyelesaiannya akan seperti ini. Saya memisalkan halaman rumah yang berbentuk jajar genjang ini menjadi jajar genjang A, B, C, D dengan diagonalnya 6 meter dan alasnya 10 meter. Selanjutnya yaitu unsur yang diketahuinya panjang diagonal tegak lurus dengan panjang sisi miring dari jajar genjang tersebut. Nah, maka representasinya akan seperti ini. Nah, kita lambangkan tegak lurus ini menjadi seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita memisalkan panjang BC, panjang diagonal, dan panjang alasnya ini ke bentuk variabel lain agar mengefektifkan waktu dalam proses penyelesaiannya dan tidak menambah tulisan. Nah, selanjutnya yaitu kita misalkan saja panjang sisi miringnya yaitu dengan variabel Z, panjang diagonalnya dengan variabel Y, panjang alasnya dimisalkan dengan variabel X. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mencari luas jajar genjang. Nah, caranya kita harus mengetahui terlebih dahulu luas segitiga BCD dengan luas segitiga DAB. Kenapa? Karena yang diketahuinya hanya diagonal dan alas pada jajar genjang tersebut. Kita menghubungkan saja unsur diagonal dan unsur alas ini dengan luas segitiga, karena luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita pisahkan terlebih dahulu segitiga BCD ini, kita pisahkan gambarnya dari jajar genjang, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita ketahui jika BD itu tegak lurus dengan tegak lurus dengan BC, maka akan menghasilkan segitiga siku-siku dengan BD adalah 6 meter dan BC adalah 10 meter, karena pada sifat jajar genjang panjang yang berhadapan atau garis yang berhadapan itu sama ya. Jadi panjang AB sama dengan panjang CD. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk mencari luas segitiga itu harus kita ketahui alasnya. Karena alasnya belum diketahui, maka kita mencari terlebih dahulu alas segitiga ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Maka Z kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat, maka Z adalah akar dari X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kita substitusikan nilai X dan nilai Y-nya yaitu menjadi akar dari 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat adalah akar 64. Kita ketahui akar 64 adalah 8. Maka kita tambahkan saja satuan panjangnya yang digunakan yaitu meter, maka menjadi
Z sama dengan 8 meter. Kita mencari luas segitiga BCD yaitu dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Kita substitusikan alasnya 8 dan tingginya 6. Maka akan menghasilkan luas segitiga BCD adalah 24 meter persegi. Maka untuk selanjutnya yaitu mencari luas segitiga DAB. Kita ketahui jika segitiga BCD ini kongruen dengan segitiga DAB, maka luas BCD sama dengan luas DAB. Maka luas jajar genjang tersebut adalah luas segitiga BCD ditambah luas segitiga DAB. Kita substitusikan luasnya yaitu 24 meter persegi ditambah 24 meter persegi. Maka luas jajar genjang tersebut yaitu 48 meter persegi. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari biaya yang diperlukan untuk menanam rumput pada bagian tengah halaman tersebut. Nah, caranya yaitu jika harga rumputnya yang unsur diketahui tadi adalah Rp15.000 per meter persegi, maka biaya yang diperlukan untuk menanam rumput bagian tengah halaman tersebut adalah luas jajar genjang atau luas halaman bagian tengah yang berbentuk jajar genjang dikali dengan harga rumput per meter perseginya, maka hasilnya menjadi Rp720.000. Maka kesimpulan dari hasil jawaban soal cerita ini yaitu biaya yang diperlukan untuk menanam rumput pada bagian tengah halaman tersebut adalah Rp720.000.